Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Aulia Firdakirani. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi mikrotik tentang networking models. Jadi yuk kita simak videonya. Nah, di sini yang akan kita bahas ada tentang konsep. Lalu yang kedua ada TCP/IP model. Yang ketiga ada encapsulation dan decapsulation. Lalu yang terakhir ada OSI layer model. Nah, di sini ada konsep. Nah, kita ketahui bahwasanya jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya antara satu dan yang lainnya. Jadi, networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Perangkat komunikasi itu ada banyak, bukan cuma komputer saja, dan itu pasti saja bersumber dari berbagai vendor. Nah, jadi bagaimana antar vendor bisa saling berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya? Bagaimana bisa saling berkomunikasi? Jadi, bisa saling berkomunikasi itu dibutuhkanlah yang namanya aturan. Nah, aturan itu disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Nah, untuk saat ini Open Standard Networking Model yang tersedia itu ada dua ya, yaitu yang pertama ada TCP/IP model dan OSI model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini gemar digunakan. Jadi, TCP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Untuk membantu dalam memahami setiap network model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi atau TCP, IP model itu terbagi menjadi 4 layer. Namun pada penerapan dalam real network atau TCP/IP model lebih mudah dibagi menjadi 5 layer. Kita akan bahas layer yang tersedia. TCP atau IP model jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda. Seperti router board ada yang diproduksi oleh Mikrotik ataupun Cisco. Kemudian juga ada web browser yang dibuat oleh Google ataupun Mozilla dan masih banyak lagi. Dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut. Perannya adalah memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Di setiap layarnya itu terdapat komponen aturan yang harus diikuti atau biasa kita sebut dengan protokol. Jadi setiap layer itu ada kumpulan-kumpulan protokol yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuannya dibuatnya networking model itu sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Sekarang kita masuk ke pembahasan layer pertama, yaitu application layer. Jadi, application layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu ada HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, DSP, HHTP. Nah, itu digunakan ketika mengakses suatu web server. Kita di sini bisa lanjut membahas mengenai transport layer. Jadi, fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer, terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan pada transport layer, khususnya pada TCP, adalah error recovery mechanism. Selanjutnya kita akan bahas mengenai network layer. Untuk network layer hanya memiliki satu contoh protokol, yaitu IP atau biasa kita sebut dengan IP address. Jadi, IP singkatan dari Internet Protocol yang dimana terdapat dalam network layer
dan itu dari layer ketiga, baik dari UC model atau TCP/IP model. Nah, IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Jadi kalau addressing itu bahwa IP address itu sendiri yang memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Karena apa? Karena setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan komputer. Jenis IP address itu ada dua, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Untuk IP versi 4 terdiri dari 4, yang dimana setiap optiknya terdiri dari 8 bit dan jika dijumlah terdapat pengalamatan 32 bit. Untuk IP versi 6 yaitu memiliki 8 blok yang dimana jika dijumlahkan memiliki pengalamatan 128 bit. Dan routing. Jadi apa routing? Jadi kalau routing itu kan identik dengan istilahnya router. Jadi router itu berfungsi untuk mengkoneksikan perangkat komputasi yang berbeda network. Router ini memiliki cara kerja yang disebut dengan routing. Jadi, routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos untuk mencari rute tercepat untuk sampai ke tujuan. Selanjutnya ada tentang data link layer dan physical layer. Untuk data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer. Nah, physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Jadi, istilahnya mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan device. Jadi, di mana layer ini berfungsi untuk mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur yang tersedia pada data link layer adalah FCS, Frame Check Sequence, yang berfungsi untuk error detection mechanism. Selanjutnya, kita membahas encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu memiliki definisi membungkus data dengan beberapa header pada setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Di sini application layer itu sama dengan data transport layer, itu sama dengan data plus TCP header sama dengan segmen. Network layer sama dengan data plus TCP header plus IP sama dengan IP paket. Data link layer sama dengan data plus TCP header plus IP header dan detailer sama dengan frame. Terakhir ada tentang OSI model. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena untuk dari sisi perkembangan, protokol atau modelnya TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami sebelum networking model ada. Setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar, banyak vendornya, banyak upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik atau vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum OSI atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI model yang memiliki kepanjangan atau singkatan dari Open System Interconnected atau biasa juga disebut dengan OSI 7 layer model. OSI layer ini memiliki 7 layer, sedangkan TCP atau IP hanya memiliki 5 layer. Nah, jadi itu tadi video tentang pembahasan networking model. Semoga video ini bermanfaat dan mudah untuk kalian pahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.